Kofla benar, Presiden Klub Sepak Bola Persiraja Banda Aceh tuai kontroversi. Wajibkan pemain pakai celana legging, sepak bola pun kudu syariah ya. Subuh berjamaah, menjaga waktu-waktu salat berjamaah, dan insya Allah akan menularkan kepada anak-anak kita nanti, kepada para pemain kita untuk terus menjaga sholatnya. Kemarin juga banyak teman-teman di Jakarta bilang, pokoknya Kusakmal di sana sama Pak Presiden cocok, katanya dibilang gitu. Cocok, ini kayaknya masuk ini katanya gitu kan. Ya alhamdulillah, pas tadi udah ketemu, wah iya ini bener ya, udah pakai gamis ya, nggak pakai gamis. Kalau saya tadi pakai gamis dia di bandara takut nggak bisa lewat. Alhamdulillah tadi. Gebrakan cepat diambil Presiden Persiraja Banda Aceh Zulfikar Syahabuddin atau yang akrab disapa Zulfikar SBY, mulai dari wajibkan pemainnya mengenakan celana legging hingga berhenti sesaat berlaga ketika waktu azan. Diketahui Zulfikar SBY mengakuisisi 80% saham Persiraja Banda Aceh yang selama ini dimiliki Nazaruddin Dekam pada Senin 22 Agustus. Usai resmi jadi Presiden Persiraja, Zulfikar SBY langsung gerak cepat, mulai dari mendatangkan pelatih baru, rekrut pemain hingga mempublikasikan sejumlah hal yang kental dengan nilai-nilai religi. Hal tersebut disambut positif oleh masyarakat Aceh mengingat provinsi paling ujung barat Indonesia ini merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam. Dari laman serambinews.com rangkum sejumlah gebrakan cepat yang dilakukan Presiden Persiraja Zulfikar SBY, salah satunya soal pakaian pemain. Zulfikar menekankan kepada para pemain agar menjaga aurat. Para pemain diwajibkan mengenakan celana legging saat bertanding di lapangan hijau. Tak cukup sampai di situ, Presiden Persiraja juga berpesan agar para pemain menjaga diri untuk tidak berzina, berjudi, serta melakukan kemaksiatan lain. Zulfikar juga meminta agar pertandingan dihentikan sesaat apabila azan berkumandang. Menurutnya, olahraga jangan sampai melalaikan, terutama para pemain dan masyarakat khususnya di Aceh untuk meninggalkan perintah Allah. Sebenarnya gini, oke lah negara kita memang mayoritas beragama Islam dan menghentikan pertandingan untuk menghormati ketika azan berkumandang adalah sesuatu yang baik dan tidak salah. Tapi di sini ada peraturan penggunaan legging pada setiap pemain, itu yang menurut saya aneh. Karena pertama, tidak semua pemain nyaman menggunakan legging saat bermain sepak bola. Bisa jadi penggunaan legging dapat menurunkan skill dan performa para pemain dalam sebuah pertandingan. Kedua, memang bagus ya maksud dari Zulfikar bahwa dia tidak ingin ada aurat pemain yang nampak. Tapi bukankah dalam Islam aurat bagi laki-laki itu mulai dari lutut ke atas, sedangkan celana pemain sepak bola cuma sampai lutut doang. Ini yang menurut saya terlalu berlebihan. Gebrakan Zulfikar lainnya adalah mendatangkan pelatih Persiraja Washiatul Akmal sebagai sosok baru yang akan menukangi tim Lantak Laju berkompetisi di Liga 2 musim ini. Washiatul Akmal diperkenalkan di Stadion H.D. Murtala, Lampinang, Banda Aceh, Kamis 25 Agustus. Ex-pelatih Persija Jakarta U20 itu diketahui sudah mendapat lisensi A Diploma PSSI AFC. Dalam konferensi persnya di Banda Aceh, Akmal mengakui keputusannya untuk hijrah ke Aceh mendapat dukungan dari keluarga, dan yang paling menarik kedatangannya di Serambi Mekah dianggap mirip dengan naik haji ke Mekah. Waduh, yang begini nih yang sudah melenceng sangat jauh dari masalah olahraga. Mentang-mentang mempunyai nama Serambi Mekah, ketika ke sana sudah dianggap sebagai orang yang berhaji. Saya percaya kehidupan rohani agama seseorang bisa berimbas ke segala bidang, termasuk bagaimana seseorang profesionalitas dan prestasi seorang atlet sepak bola ataupun pelatih. Namun ingatlah sekencang apapun seseorang menjalankan ritual agama, tetapi tidak membarengi dengan beberapa syarat yang wajib dipenuhi agar sukses di sepak bola, maka sebaiknya lupakanlah prestasi. Saya di sini bukan bermaksud menyalahkan peraturan atau gebrakan Presiden Persiraja Banda Aceh dalam membuat peraturan, tapi alangkah baiknya tidak mencampur adukan masalah agama dengan olahraga. Mereka mungkin lupa cara-cara seperti itu justru mereduksi derajat kesakralan dan keagungan Tuhan serta melemahkan nilai keagamaan itu sendiri. Maka dari itu jangan mudah terkecoh dengan semua atribut dan politisasi agama. Stop bawa-bawa agama dalam urusan apapun. Kita sudah tahu bagaimana kondisi sesuatu jika mencampur adukan dengan agama. Saya bukan mau menyalahkan, tapi biarlah agama menjadi urusan pribadi masing-masing. Jangan dicampur adukan dengan politik atau olahraga. Bagaimana menurut Anda? Anas Urbaningrum akan bebas 2 bulan lagi, pembalasan dendam akan nyata terlaksana, mimpi buruk untuk klan Cikias. Menjadi saksi fakta.
saya tidak mengharapkan awalnya untuk menjadi saksi meringankan. Karena saksi fakta itulah sesungguhnya posisi Pak SBY dan Mas Ibas. Ingin menyelesaikan masalah Kongres, ya kan, itu gampang. Saya memberikan saran kepada penyidik jelas sekali, ya, dipanggil yang bersangkutan otomatis semua saksi-saksi kan sudah dipanggil ya. Kemudian semua calon dipanggil. Kemudian panitia itu dipanggil juga. Karena apa? Mas Ibas itu kenapa saya memberikan saran kepada KPK, Mas Ibas dan Pak SBY dipanggil, otomatis Mas Ibas ini kan sebagai SC Kongres, ya kan. Kemudian Pak SBY ini kan sebagai Dewan Pembina. Dewan Pembina dalam Kongres itu adalah penanggung jawab acara Kongres di Bandung. Yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa kasusnya. Pidana pokok Anas Urbaningrum yang saat ini mendekam di Lapas Sukamiskin telah habis. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu segera menghirup udara bebas pada tahun ini 2022. Kepala Lapas Sukamiskin, Eli Yuzar mengatakan, pidana pokok Anas 8 tahun penjara ditambah denda 300 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan. Kata Kalapas Sukamiskin 26 Agustus, sejauh yang saya ingat, Anas Urbaningrum itu pidana pokoknya sudah habis, dia tinggal pidana denda dan uang pengganti. Besarnya berapa saya lupa rinciannya. Terkait waktu pasti Anas bebas dari lapas, Eli mengatakan tak begitu ingat. Yang pasti, mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut kemungkinan besar segera bebas tahun ini. Seperti diketahui, Hakim Mahkamah Agung kembali menyunat hukuman narapidana kasus korupsi melalui putusan peninjauan kembali. Kali ini vonis mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang disunat menjadi 8 tahun penjara. Sebelumnya, Anas diadili terkait kasus pencucian uang. Di tingkat kasasi, Anas dihukum 14 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan. Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 57 miliar rupiah kepada negara. Tak terima atas putusan kasasi, Anas mengajukan PK pada Juli 2018. Dalam putusan PK yang diadili Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto dan anggota majelis yaitu Andi Samsan Ngandro, serta Profesor M. Askin, mengurangi hukuman Anas menjadi 8 tahun, ditambah denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Sebetulnya ya dari kasus saya ini yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu. Alhamdulillah hari ini posisi AU belum mati secara politik. Di sana ribut AU yang muncul. Ada ini muncul lagi, berarti apa? Berlian tetaplah berlian, walaupun hari ini dia ditaruh di dalam lumpur. Tapi kami tinggal membantu mengangkat dari lumpur saja untuk membersihkan lagi. Sehingga publik bisa melihat ini berlian loh, bukan pecahan kaca. Lantas, apa makna bebasnya Anas? Bukankah ia seorang koruptor dan telah terbukti berkhianat pada duit rakyat? Siapa juga yang akan peduli? Tapi tunggu dulu, sosok Anas berbeda dengan tokoh yang lainnya. Meskipun ia dicap sebagai seorang koruptor jika dibandingkan sosok yang lain. Jika sosok lain rata-rata habis sudah karir politiknya, tapi rupa-rupanya tidak dengan Anas yang merupakan mantan ketum Demokrat ini. Ibarat seorang petinju. Meski sudah di TKO lawan dan dibuang, ia masih memiliki nilai jual. Terbukti sampai detik ini Anas masih memiliki loyalis yang tinggi. Meski masih dalam penjara. Sejujurnya ini bikin saya tepok jidat. Jidat teman tapi ya. Hahaha. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah pasti dicap koruptor masih digandrungi oleh sekelompok orang? Waduh, ada apa ini? Ada berbagai riset kecil-kecilan kemudian membuat sebuah kesimpulan jika seorang Anas Urbaningrum masihlah sedikit memiliki magnet elektoral, setidaknya di circle kelompok mereka, dan diduga ada sejumlah agenda untuk partai yang pernah membesarkan namanya sekaligus menghantarkan dirinya ke penjara. Lantas apakah setelah bebas nanti Anas akan kembali ke dunia politik? Seperti yang sudah saya singgung di atas, Anas dikenal sebagai mantan ketum Demokrat yang kemudian terjerat korupsi. Tak lama setelah penetapan tersangka oleh KPK, ia menyatakan berhenti dari Demokrat.
Anas rupanya akan kembali ke kancah politik, tapi terbentur dengan undang-undang yang berlaku. Ia bisa bebas berpolitik atau masuk sebagai pengurus partai dengan setelah terhitung 5 tahun dari masa bebasnya. Dengan demikian maka hak politik Anas barulah akan pulih pada 2027 mendatang. Sosok Anas ini dalam percaturan politik bisa menjadi momok bagi Demokrat itu sendiri. Nampaknya ada dendam kesumat yang masih menyala dalam dadanya Anas. Seiring bebasnya Anas nanti, apakah ini yang menjadi salah satu pemicu kesehatan SBY sampai terpuruk? Anas Urbaningrum bukanlah politikus kaleng-kaleng, minimal dengan masih adanya loyalis. Meski ia dipenjara, setidaknya menunjukkan kepada semua kalangan ia masih memiliki nyawa dan akan mengikis habis Demokrat juga AHY. Bagaimana menurut Anda?